Baik, selamat pagi Antara. Hari ini Rabu tanggal 23 Oktober 2024 ya. Seperti biasa kita akan mulai dan kita melanjutkan pelatihan untuk Marine Cargo, klaim kargo yang kedua. Minggu lalu kita sudah apa membahas yang pertama. Izin saya untuk share screen ya. Oke, sudah lihatkah tampilannya? Ini mohon Sudah, maaf, Pak. tanggal Oktobernya 16 saya masih belum Silakan merubah. didorong. Saya belum berubah, mestinya tanggal 23. Ada kesalahan teknis. Karena semalam baru saya kerjakan sambil setelah memegang cucu ya. Jadi kegiatan saya pagi-pagi dan malam memegang cucu kalau pas ada di rumah. Oke, kita akan mulai. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Jadi agenda hari ini melanjutkan yang minggu lalu kita akan belajar mengenai SOP ya, kemudian dokumen sama ada kasus klaim ya. Kita akan belajar ya. Oke, nanti kalau misalnya teman-teman mau bertanya, silakan langsung tanya saja. Jadi nggak usah menunggu sampai tuntas pelajarannya. Oke, klaim SOP. Jadi gini, sebelum kita saya bahas di sini, ya saya ingin coba sampaikan secara praktik ya, apa yang katakanlah mesti kalian lakukan sebagai broker atau bukan sebagai pialang asuransi dari klien-klien yang dimiliki oleh Antara ya. Tentu pertama kali yang akan kalian terima adalah sebuah kabar melalui telepon ataupun WA ya. Biasanya telepon ataupun juga mungkin email ya. Intinya mereka mengabarkan adanya potensi sebuah klaim atas polis kargo yang mereka miliki. Nah, dari sana kalian harus memahami apa yang kalian harus lakukan dalam rangka membantu klien yang tadi melaporkannya. Tentu, sebelum kalian membantu, kalian mesti paham ya hal-hal apa saja yang kalian bisa perlu sampaikan komunikasikan dengan klien tersebut ya. Pertama kali, kalian harus mencatat nama penelepon, kemudian namanya apa nomor telepon atau yang bisa dihubungi ataupun email address ya, kemudian nomor polis asuransi yang dia laporkan, kemudian peristiwa kejadiannya di mana, tanggal, hari, jamnya, kemudian lokasinya, kemudian bagaimana peristiwa tersebut dapat terjadi kronologisnya. Kemudian saksi yang pertama kali melihat itu siapa? Dan kalau misalnya boleh, eh, bisakah dia tahu berapa estimasi kerugian yang mungkin dia derita ya? Sambil kalian harus menyampaikan apa-apa saja yang perlu dia lakukan. Pertama kali, kalian harus sampaikan bagaimana dia harus melakukan minimizing loss ya. Jangan sampai sudah terjadi kerugian, kemudian dia tidak melakukan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan dalam rangka meminimalisir kerugian sehingga tidak terjadi kerugian lanjutan ya, apa-apa saja dan kemudian apa? Bikin dokumentasi berupa foto ataupun video. Bagusnya dua-duanya, video dan foto. Kan saat ini sudah tidak sulit lagi, nggak perlu beli kamera, dari handphone saja sudah kita bisa melakukan pengambilan gambar, baik itu foto maupun video ya. Nah, jadi itu yang pertama kali kalian harus respon ya. Kalian respon ya. Nah, kemudian setelah kalian dapatkan informasi tersebut, gathering data atau gali data atau minta data ya, kalian sudah bisa langsung menanyakan juga tadi apa penyebab klaimnya ya, apa penyebab klaimnya ya. Nah, setelah itu kalian harus segera berpikir dan kemudian harus segera memutar otak kalian. Apakah klaim tadi tersebut besar dan kemudian perlu disurvei atau tidak ya. Dan kemudian kalian tahu bahwasannya kalau klaim-klaim yang cukup besar, tentu ada kecenderungan perusahaan asuransi untuk dapat menunjuk loss adjuster ya. Nah, kalian lihat dalam polis yang kalian miliki ada nggak nominated loss adjuster ya. Nah, oleh sebab itu bagian teknik ya, bagian penutupan, bagian placement harus memastikan adanya nominated loss adjuster yang selama ini kita gunakan, kita pakai dalam rangka melayani nasabah kita dengan baik. Ya tentunya
jasa ini yang tentu yang profesional dan bisa berkomunikasi dengan baik dan kemudian cepat tanggap dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan mereka ya. Jangan sampai kita menunjuk loss adjuster yang tidak kooperatif dan kemudian sok sibuk, sulit untuk dihubungi ya, kemudian juga lambat dalam proses pengeluaran laporan ya, baik itu PLA apalagi DLA ya itu. Nah, jadi setelah itu kita mengirimkan ya langkah kedua ya. Langkah kedua ya, setelah dapatkan informasi tersebut dari tertanggung, kita siapkan laporan awal secara umum in general. Selama ini saya sampaikan kepada Tanto ya, kepada teman-teman di klaim, kalau kalian mau melaporkan klaim sebaiknya laporkan saja secara general ya, karena kita tidak tahu peristiwa tersebut penyebab apa. Sebaiknya masukkan dulu laporannya bahwa telah terjadi kecelakaan atau telah terjadi kerugian dari nasabah kami dengan nama polis berapa, kemudian nama tertanggung apa, tanggal berapa, di mana, estimasi lossnya apa, dan penyebab Makanan kerugiannya dia udah katakanlah direndam belum? diduga. Makan Halo, apa ini? Sylvia. Oke, ini. Oke, mohon maaf. Kemudian diduga misalnya penyebab kerugiannya diduga akibat apa ya. Jadi itu. Nah, ini supaya apa? Supaya perusahaan asuransi dapat segera memutuskan apakah katakanlah mereka melakukan survei sendiri atau perlu menunjuk loss adjuster. Kalau tadi saya sampaikan kalau nilainya besar, pasti mereka akan menunjuk loss adjuster ya. Dan kemudian kita lah yang akan berkomunikasi berkoresponden dengan loss adjuster. Nah, itu yang katakanlah kita mesti lakukan di tahapan kedua. Nah, sebelum kita melakukan survei ke lokasi, ya, mendampingi Los Adjuster, jangan pernah, pesan saya, jangan pernah melepas Los Adjuster pergi sendiri ke lokasi tertanggung tanpa pendampingan broker. Ya, sekali-sekali lagi, jangan pernah melepas Los Adjuster pergi sendiri ke tempat tertanggung. Mengapa? Karena fungsi kita ada tadi mendampingi tertanggung. Jangan sampai tertanggung salah berkata, salah menginformasikan, keliru menyampaikan data dan segala sesuatunya dan kemudian apa? Berdampak kepada klaim itu sendiri. Ya, oleh sebab itu, kalian sebelum survei ke lokasi dengan adjuster, kalian komunikasikan lagi dengan tertanggung, pastikan segala sesuatunya tersebut apa? Sudah on the track ya. Katakanlah tidak ada lagi yang ambigu, tidak lagi yang meragukan, tidak lagi yang katakanlah masih sedikit abu-abu ya. Kalian sudah pastikan. Kecuali memang sudah tidak bisa lagi di apa ya, di setting ataupun diatur ataupun di komunikasi dengan tertanggung supaya kadang-kadang tertanggung kan awam ya. Dia tidak bisa mencocokkan dengan polis. Kita lah yang membantu tertanggung untuk dapat memastikan itu apa bisa dapat masuk dalam kondisi polis dan segala sesuatunya. Memang ini tugasnya broker ya, tapi bukan kita dalam rangka untuk cheating ataupun untuk melakukan hal-hal yang negatif. Tapi intinya karena tertanggung tidak tahu apa yang mesti dia sampaikan atau ucapkan karena dia ragu ya. Oleh sebab itu, pilar asuransi broker antara harus mendampingi pada saat awal sejak awal nasabah mengajukan klaim sampai tuntas ya. Nah, jadi sebelum ke lokasi ke bersama dengan adjuster kita sampaikan kepada tetanggung apa-apa saja yang perlu dia persiapkan dan apa-apa saja yang perlu dia komunikasikan. Ya, kalau katakanlah dia ragu untuk menyampaikan informasi, harap tidak menyampaikannya pada saat di mukanya adjuster. Ya, biasanya nanti adjuster hanya fact finding di lokasi ya. eh, Kapan terjadi, kemudian penyebabnya apa, kemudian siapa yang menyaksikannya, kemudian dia langsung survei ke barang kargo yang mengalami kerusakan tersebut ya, dia lihat volumenya ataupun jumlah barangnya ataupun eh, kilogramnya kalau misalnya itu timbangan ya, kemudian berapa harganya. Dokumentasi belum dulu disampaikan ya, jangan disampaikan terlebih dahulu pada saat survei pertama kali lolos adjuster ya. Jangan sampaikan dulu. Jadi hanya oral saja, hanya lisan saja disampaikan ya. Itu dulu. Ya, itu dulu ya. Tapi kemudian sebelum tadi kalian harus berkomunikasi bahwa kami datang bersama Los Jasa pada tanggal sekian jam sekian. Tolong dipersiapkan untuk katakanlah akomodasi penjemputan dan segala macam ya. Tapi pesawat maupun hotel biasanya
kita sebagai broker minta loss adjuster yang pesankan terlebih dahulu, nanti loss adjuster yang tagih kepada Antara. Ya, itu yang supaya apa? Kita bisa bersama-sama. Nah, dalam perjalanan kita ke lokasi bersama adjuster, kita berkomunikasi dengan loss adjuster tersebut dengan baik dan kemudian supaya apa? Supaya kita punya visi ataupun kita punya ini sama. Maksudnya apa? Kita dalam rangka membantu nasabah memastikan nilai klaim yang dialami oleh tertanggung memang betul-betul genuine dan nilainya berapa dan dipercepat prosesnya itu saja ya, tidak lebih dan tidak kurang ya, supaya los jasa yang mendampingi kita ataupun kita mendampingi dia itu betul-betul dapat memahami bahwa tugas kita adalah memang melakukan proses klaim dengan baik, kemudian secara genuine dan kemudian dipercepat itu saja ya, tidak lebih dan tidak kurang ya. Nah, setelah dilakukan survei oleh Los Adjuster, biasanya Los Adjuster menyampaikan apa-apa saja yang perlu dilakukan oleh tertanggung. Ya, tentunya kita pun juga sudah menyampaikan hal tersebut di awal pada waktu komunikasi pertama. Tapi kita bisa tegaskan lagi di pada saat telepon kedua dan pada saat ketiga dengan Los Adjuster kita tegaskan lagi. Nah, biasanya Los Adjuster akan minta dokumen setelah kembali dari eh, lokasi setelah survei ya, dia kembali ke kantornya dia, dia biasanya akan menuliskan dokumentasi apa saja yang diperlukan oleh loss adjuster untuk dapat menghitung, memastikan kerugian ini liable atau tidak dan berapa nilai kerugiannya. Nah, berdasarkan dokumen tersebut ya. Jadi setelah itu loss adjuster eh, sudah kembali dan dia minta dokumen ya, minta dokumen. Nah, di pas ketiga dan kita akan verifikasi lagi. Ya, jadi setiap permintaan dokumen dari loss adjuster maupun perusahaan asuransi, kalian tidak boleh tidak tahu dokumen apa apa itu yang dibutuhkan. Dan kemudian jangan sampai ada sebuah dokumen yang tidak relevan dengan peristiwa kejadian dan jenis bisnis asuransi ini. Ya, jangan sampai ada suatu permintaan dokumen yang aneh, yang janggal, ya, yang tidak biasa dan kemudian tidak ada relevansinya dengan peristiwa klaim ini. Ya, sehingga kalian jangan berlaku sebagai kantor pos, terima permintaan dari loss adjuster, kalian teruskan kepada petanggung. Tidak. Kalian mesti verifikasi terlebih dahulu. Dokumen ini betul-betul ada korelasinya, ada related, ada relevansinya dengan peristiwa klaim ini. Ya, setelah kalau katakanlah kalian ragu ada satu dua dokumen yang katakanlah ini kayaknya nggak biasa nih. Kalian tanyakan kepada loss adjuster, ini dokumen apa yang kamu mintakan? Bahkan kalau tidak ada relevansinya, kalian bisa tolak ya permintaan daripada los jasa. Saya tidak setuju permintaan ini dimintakan kepada tanggung karena tidak ada relevansinya. Ya, jadi Anda sebagai broker harus paham ya dan harus berani berkata tidak kepada siapapun yang meminta dokumen yang tidak ada relevansinya, baik itu los adjuster maupun pihak asuransi maupun pihak asuransi. Ya, kalian harus betul-betul berani dan memang bukan berani cuma tanpa isi, kalian berani karena ada kompetensi. Itu yang saya harapkan. Makanya oleh sebab itu kalian harus terus belajar, mengasah, meningkatkan kemampuan diri agar apa? Berani berkata sesuatu hal yang punya dasar. Ya. Nah, setelah itu, kalau katakanlah misalnya emang si los jasanya, kadang-kadang kan ada los jasa baru yang meminta dokumen yang tidak ada relevansinya. Tapi saya percaya itu jangan terjadi. Tapi kalau perusahaan asuransi, klaim staffnya perusahaan asuransi, seringkali kepo, seringkali apa ya, kemampuan teknisnya minim. Ya, oleh sebab itu kalian sebagai broker harus punya kemampuan teknis yang lebih tinggi dibandingkan orang staff klaim perusahaan asuransi. Ya. Nah, kemudian setelah katalah seluruh dokumen tersebut telah diverifikasi relevansinya, kalian mintakan kepada tertanggung. Ya, tentu nanti kita akan bahas apa dokumentasi apa saja. Nah, setelah itu kita follow up kepada tertanggung untuk dapat menyampaikan dokumen tersebut. Nah, setelah itu langkah 4 kita menerima seluruh dokumen yang diminta oleh Los Adjuster. Katakanlah misalnya tadi ada 10 dokumen, katakanlah 10 dokumen ya. Nasabah kirimkan 5. Jangan kirim dulu ke perusahaan asuransi atau kepada jasa, jangan. Ya, bilang sampai nasabah, Pak, kami sudah terima 5 dokumen. Sementara dokumen yang dimintakan adalah 10. Tolong sampaikan lagi dokumen yang tersisa supaya kami bisa mengirimkannya secara bersamaan, tidak setengah-setengah. Karena percuma juga kalian kirimkan 5, mereka juga belum bisa proses. Mereka hanya cuma baca-baca saja.
Ya, sebaiknya kalian tunggu supaya satu dokumen dengan satu surat kalian kirimkan sesuai dengan permintaan daripada jasa ataupun asuransi. Nah, pada saat kalian nunggu dokumen yang lain, atau mungkin dia nasabah sudah mengirimkan 10 dokumen, kalian juga jangan sampai terima langsung kirimkan juga ke jasa ataupun kepada perusahaan asuransi. Tidak ya. Kalian harus betul-betul memperhatikan, memeriksa ya dokumen tersebut dengan benar ya. Jadi jangan sampai ada suatu dokumen yang dapat melemahkan, yang dapat membuat klaim ini malah bermasalah. Ya, itu kesalahan kalian. Oleh sebab itu, sebagai broker, kalian harus betul-betul memastikan 10 dokumen yang diminta oleh Sejastar itu memang sesuai dengan apa yang diminta oleh polis asuransi dan dapat klaim ini claimable dan tidak menimbulkan dispute ya. Nah, oleh sebab itu pada saat katakanlah kalian mengirimkan tadi permintaan 10 dokumen, kalian jelaskan kepada nasabah, Pak, dokumen yang dimintakan adalah satu ini ya. Bapak clear Pak ya. Dua ini. Jelaskan semua sampai 10-10-nya. Nah, bila mana Bapak ada yang tidak paham ya, kurang jelas, Bapak bisa telepon saya untuk kita diskusikan supaya jangan sampai Bapak salah mengirimkan dokumen atau salah mengirimkan informasi pada dokumen yang diminta. Itu ya. Jadi sekali lagi pastikan seluruh dokumen yang diminta oleh jasa ataupun perusahaan asuransi itu memang sudah sesuai dengan kebutuhan atas proses klaim ini ya. Nah, jadi itu yang katakanlah kalian harus lakukan di tahapan keempat untuk memastikan seluruh dokumen tersebut benar adanya dan korelasinya, relevansinya sesuai dengan peristiwa klaim ini, ya. Dan kalau misalnya ada sesuatu dokumen yang kalian merasakan kayaknya ini nggak sesuai, Pak. Jadi Anda mesti kirimkan lagi atau minta nasabah mengirimkan lagi dokumen revisinya. Pak, dokumen yang kesembilan ini tidak sesuai dengan apa yang perlu dalam klaim ini. Tolong Bapak rubah ceritanya atau Bapak rubah jamnya karena tidak konsisten peristiwa tersebut yang Bapak ceritakan pada waktu di awal survei itu tidak sesuai, tidak konsisten. Jadi ini harap dia apa? Selaras semuanya dari awal hingga akhir. Ya, jadi kalian betul-betul harus fokus dalam penanganan klaim ini. Kenapa? Karena kita punya service memang salah satunya klaim. Dan yang utama bukan salah satunya, yang utama adalah klaim. Bukan cuma service mencari harga yang paling murah, tidak. Bukan cari perusahaan asuransi yang bonafit, tidak juga. Ya, tapi bagaimana klaim ini bisa dapat cair dan diterima oleh tetanggung. Ya, itu salah satu fungsi utama broker ya. Nah, setelah itu, setelah katakanlah kita terima dokumen yang lengkap, kita sampaikan pada adjuster ya, sampai kepada adjuster. Nah, kemudian biasanya kita kasih kabar, bro, gua ada kirim dokumen ya ke lu ya kemarin. Mudah-mudahan hari ini atau besok lu terima ya. Kalau lu ada apa-apa, ada yang kurang segala macam, lu tolong kontak gua ya. Nah, setelah itu minggu depan, setelah kita kirim satu minggu, bro, kapan gua bisa terima lo punya propose adjustment yang lo kirimkan kepada perusahaan asuransi. Kita kejar, apalagi kalau katakanlah klaimnya sangat sederhana, tidak kompleks, dan kemudian eh, clean, genuine, ya, dan semua harga juga jelas, segala macam, tidak perlu lagi verifikasi, mestinya dia dalam waktu maksimum maksimum 2 minggu ya dia sudah bisa segera mengeluarkan report ya kecuali adjusternya tiba-tiba mesti berangkat lagi ke lokasi lain untuk case yang lain ya. Nah, akhirnya laporan terlambat terkirim ya, makanya kadang-kadang jangan sampai kalian pakai loss adjuster yang laku dipakai oleh perusahaan asuransi maupun oleh broker ya. Kalau mereka terlalu laku akhirnya pekerjaannya terlampau banyak ya segunung ya, kemudian dia kapan waktu mengerjakan reportnya? Kan mereka mengerjakan reportnya mungkin di sela-sela survei di lokasi juga mestinya pada waktu mereka ada di kantor. Tapi kalau di lokasi mereka survei ke segala macam, waktunya tersita habis, capek ya. Belum mikirin case yang itu, yang case yang mereka survei. Mereka mau bikin report kita, ya berarti apa? Dia mesti bawa tuh bekas-bekasnya, bawa tuh kopi apa dia punya soft copy dan segala macam. Mereka kerjakan di waktu malam hari. Iya kalau misalnya lu jasanya punya energi yang cukup banyak untuk dapat menuntaskan hingga malam hari ataupun hingga begadang. Tapi kalau los jasanya capek ya tentu report kita akan tertunda sampai dia kembali ke Jakarta kembali, ya. Nah, oleh sebab itu kalian mesti pastikan los jasa yang kalian gunakan adalah los jasa yang memang betul-betul komit ya waktu untuk bikin report maksimum 2 minggu, ya. Oke. Nah, setelah itu, nah kita dapat informasi dari adjuster bahwa report DLA-nya mereka sudah sampaikan kepada perusahaan asuransi.
Nah, tentu pada saat katakanlah sebelum mereka untuk mengirimkan report tersebut sudah ada figur, ya figur angka, ya, karena Los Jasa pun tidak mau bolak-balik bolak-balik, dia sudah komunikasi dengan kita dan tetangga tentunya berapa figur yang katakanlah nilai klaim yang yang sesuai dengan nilai kerugian yang dialami oleh si tertanggung, ya. Nah, sebelum itu, sebelum kita menentukan figur atau menentukan nilai kerugian, Los Jester tentu punya dua fungsi ya. Los Jester punya dua fungsi ya. Pertama adalah menentukan sebuah peristiwa klaim itu, pengajuan klaim tersebut itu liable atau tidak ya. Liable atau tidak ya. Ini kedua, untuk menghitung berapa nilai kerugian yang pantas dibayarkan kepada tertanggung. Nah, fungsi jasa itu cuma dua, menentukan klaim ini liable atau tidak dan berapa nilai kerugiannya. Sementara kita punya tugas di awalnya memastikan bahwa klaim yang diajukan tertanggung ini adalah liable. Itu dulu. Kalau katakanlah kalian sudah lihat bahwasannya ini tidak liable, ya katakanlah let's say kalian punya coverage itu ICCC, ya ICCC, ya kalian punya tanpa washing overboard ya, ICCC tanpa washing overboard. Kalian punya cargo adalah lock dan klaimnya akibat washing overboard. Ya kalian gak usah repot-repot meminta dokumen, meminta survei segala macam. Ya kalian sudah bisa menentukan langsung bahwa ini jangankan kalian mohon. Jadi apa yang pertama saja liable to liable, kalian sudah pastikan, Pak, mohon maaf, Bapak punya jaminan adalah ICC, ya. Sementara Bapak punya peristiwa kerugiannya akibat washing overboard, ya. Nah, kesalahan kalian bila mana kalau kalian tahu bahwa itu adalah kayu lock dan kemudian kalian tidak pakaikan washing overboard. Ya, itu kesalahan kalian sebagai seorang broker ya. Oleh sebab itu, kalian mesti memastikan apa risiko yang dihadapi oleh tertanggung dan kalian harus apa? Kalian harus penuhi itu. Kalian harus penuhi itu. Jangan sampai kalian sebagai broker keliru memberikan coverage yang dibutuhkan oleh tertanggung. Ya. Oke. Jadi di awal kalian sudah bisa memastikan apa melihat ini terjamin apa tidak risikonya ya. Apa terjamin nggak kerugiannya. Sehingga tadi kita nggak usah perlu capek-capek survei ya. Di awal saja kita sudah cut. Tapi kita kembali ke belakang ya, bahwa adjuster menentukan liability policy sama amount, claim amount ya. Nah, claim amount ini biasanya sudah kita diberikan ya, sudah dapatkan gambaran dari Los Adjuster. Nah, Los Adjuster sampaikan reportnya kepada perusahaan asuransi dan kemudian perusahaan asuransi tentu memerlukan waktu 1, 2, 3 hari untuk membaca report tersebut dan kemudian kalau katakanlah misalnya sudah ada, kita langsung email ya email kepada perusahaan asuransi kepada bagian klaim. Bro, tolong lu kan terima report dari adjuster ya kan biasanya kan komunikasi itu terbuka ya. Gue tahu bahwa adjuster sudah kirimkan report ke lu. Tolong lu sampaikan propose klaim ini kepada kita supaya kita bisa segera selesaikan. Nah, biasanya perusahaan asuransi butuh tadi 1, 2, 3 hari ya. Kecuali ada hal-hal yang memang meragukan. Biasanya perusahaan asuransi memang cari ya alasan lah ya untuk dapat memanggil lagi Los Adjuster meminta penjelasan-penjelasan secara detail ya. Dia sorry bro, gua perlu panggil adjuster lagi kan ada 1, 2 poin yang gua mesti mintakan keterangan lebih jauh dari Los Adjuster ya. Jadi oke, silakan lo panggil adjuster deh. Gue tunggu lagi. Nanti gue telepon lagi lo 2, 3 hari ya. Udah. Intinya kita komunikasikan dengan perusahaan asuransi. Nah setelah eh, dikomunikasikan kita akan telepon lagi. Bro, gimana setelah lo telepon Los Adjuster ataupun Los Adjuster telah datang ke tempat lo untuk menjelaskan mereka punya report ya. Oh, sudah clear, bro. Ya. Gua akan kirimkan proposal ke lo. Nah, setelah itu ya kita tunggu 1, 2 hari nih. Ya, kita tunggu dari perusahaan asuransi untuk dapat menyampaikan propose adjustment ya, proposal klaim ya, mengajukan itu. Nah, kita tahu ya berapa tadi figur dari Los Adjuster. Ya, kemudian berapa yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi. Kalau memang itu sama, ya that's fine, nggak ada masalah. Ya, sometimes ya, ada beberapa perusahaan asuransi yang nakal, yang mencoba-coba menawar ya. Katakanlah kita tahu bahwa adjuster itu sudah approve, ya, katakanlah 500 juta, 500 juta nih. Tapi kadang-kadang perusahaan asuransi menawar, katakanlah 400 juta. Ini kan nggak cocok nih, ya. Ya nggak cocok nih, ya 400 juta. Berarti apa? Ada 100 juta yang dia mau coba tawar. Kita bilang sama perusahaan asuransi, sorry, gua keberatan, nasabah gua keberatan dengan lu punya penawaran 400 juta. Lu tolong tanyakan adjuster lagi, ya. Kita nggak setuju dengan 400 juta.
Jadi gitu, kita kita nggak sampaikan kepada perusahaan asuransi berapa figur yang kita dapatkan dari adjuster. Jangan pernah berkata demikian. Karena memang bagaimanapun juga memang ini udah fakta kok, nasabah apa mengajukan katakanlah klaim misalnya 600 juta, si adjuster adjust menjadi 500 juta, that's fine. Ya, kalau memang itu sudah dapat angka kan itu. Jadi biasanya begitu. Kalian jangan terima begitu saja propose adjustment daripada perusahaan asuransi. Kalian harus banding, ya, naik bandingnya. Saya tidak setuju. Akhirnya perusahaan asuransi, oke bro, gua akan coba hubungi jasa lagi. Padahal kita tahu, ya, dia butuh 1 hari, kemudian terbitlah penawaran klaim 500 juta. Nah, setelah itu penawaran dari 500 juta tersebut dari perusahaan asuransi kita sampaikan pada tertanggung, nih Pak, persetujuan dari perusahaan asuransi 500 juta, tolong Bapak segera apa setujui, dan kemudian Bapak minta apa sampaikan claim discharge ya, serta eh, subrogation form ya kalau ada, dan kemudian minta nomor rekening. Nah, setelah itu kita dapat persetujuan dari tertanggung, kita sampaikan kepada perusahaan asuransi ya, untuk sampai segera perusahaan asuransi langsung lakukan pembayaran, dan kita minta bukti transfer dari perusahaan asuransi ya. Nah, setelah itu perusahaan asuransi biasanya eh, kan ada dalam polis, kan ada dalam ketentuan kan 30 hari ya, 30 hari kalender kan bayar bayar klaim eh, apa untuk nilai klaim yang telah disetujui ya dari tanggal disetujui. Nah, biasanya kita minta apa? Minta lebih dipercepat ya. Ya, minta dipercepat. Jangan 30 hari lah. Mesti perusahaan-perusahaan asuransi tersebut yang kalau klaim-klaim kecil 500 juta mestinya dalam waktu 1 minggu selesaikan ya. Kecuali mungkin nilainya puluhan miliar ya. Nah, jadi kita minta bukti transfer, dan kemudian perusahaan asuransi mengirimkan bukti transfer pada kita, dan kita sampaikan pada tertanggung. Tertanggung nih, bukti transfer tolong periksa rekeningnya, dan kemudian kalau sudah masuk tolong kabari pada kami. Ya, habis itu sudah selesai. Oke, confirm sudah selesai. Ya sudah, langsung close file. Ya. Itu cerita perjalanan SOP yang katakanlah kalian harus lakukan sebagai seorang broker, ya. Sampai di sini ada yang kalian mau tanyakan? Pak Freddy, Ya, silakan Mas Yudi. ini kan tadi untuk pembayaran klaim sesuai polis adalah 30 hari. Ya, Apa yang harus broker lakukan apabila asuransi ini sudah lebih dari 30 hari belum ada pembayaran? oke. Thank you Mas Yudi. Nah, oleh sebab itu yang pertama kali kalian harus lakukan ya, pada saat penutupan, kalian harus memilih perusahaan asuransi yang betul-betul punya komitmen komitmen tinggi. Ya, kalian harus menghubungi direksinya. Jangan cuma kenal dengan manajernya saja. Ya, makanya oleh sebab itu saya minta ke Mbak Debbie teman Mas Dwi untuk dapat berkomunikasi dengan direksi. Ya, jangan cuma tingkat manajer manajer doang. Selama saya memimpin, saya tidak mau cuma tingkat manajer doang. Saya perlu sampai direksi. Kenapa? Kalau macet tengah, saya bisa langsung potong kompas ke atas gitu loh. Ya, oleh sebab itu kalian harus tahu bagaimana memilih perusahaan asuransi yang berkomitmen. Bukan cuma hanya yang terkenal, apa yang apa tenar, bukan. Ya, jangan sampai katakanlah kalian cuma mengenal manajernya doang, kalian cukup baik, tapi manajer ini kan tidak punya power, tidak punya suatu apa kebijakan, tidak bisa punya suatu keputusan untuk dapat segera bayar atau tidak kan itu loh. Ya, nah jadi sebelum menjawab tadi Mas Yudi, saya coba tadi kalian harus memilih perusahaan asuransi yang betul-betul komit ya, punya reputasi baik, dan antara harus punya akses ke tingkat direksi. Itu ya. Kalau tidak, jangan. Ya. Oleh sebab itu, tugasnya direksi antara harus membangun jaringan, ya, membangun networking dengan perusahaan asuransi yang akan digunakan sebagai panel eh, penutupan ini. Ya, kalau tidak, sebaiknya tidak, jangan dipakai. Oke. Seandainya sudah kepalang tanggung, kalian menutup ke perusahaan asuransi yang punya komitmen dodol, ya, dablek, ya, kalian bisa eh, memakai akses, ya, kalian kalian kontak saya, kalian kalian bikin email, email saja, kalian bikin email saja kepada yang bersangkutan, ya, kemudian minta direksi kalian, Mbak Debi sama Mas Dwi, untuk dapat menerobos akses ke direksinya perusahaan asuransi tersebut. Harus bisa. Kalau perlu datengin, tongkrongin ke sana. Saya mau kenal dengan direksinya, ya. Bikin janji dengan sekretarisnya direksi tersebut, saya mau ketemu, ya. Setelah itu apa? Silaturahmi, ya. Jangan cuma sampai katakanlah kalau terima bisnis mereka
sopan, mau mau bertemu, malah mereka yang minta bertemu, ya, dengan harapan segala macam. Pokoknya kalau mau minta bisnis, mereka itu manis-manis semua. Tapi pada waktu kata kita, pada waktu klaim kita minta mereka bayar klaim, pada kabur semua, ya. Apa? Nah, ini yang katakanlah mental-mental yang cemen ini yang saya pikir harus kita rubah, ya. Kalau klaim, ya itu suatu hal yang biasa, natural dalam bisnis asuransi. Kalau klaim, ya lu bayar dong. Nah, maka oleh sebab itu, langkah pertama, Mas Yudi minta ke Mbak Debi sama Mas Dwi untuk dapat akses ke direksi perusahaan asuransi tersebut. Ya, akses ke sana. Kemudian kalau perlu minta waktu ketemu. Kalau seandainya, maaf ya seandainya, kesulitan, ya, Mbak Debi sama Mas Dwi kesulitan untuk bertemu dengan para direksi di sana, kamu bisa email ke marketing mereka dan CC ke saya, ya, CC ke saya, tembusan, ya, supaya saya bisa pakai saya punya jalur juga untuk tembus ke mereka. Ya, kalau misalnya perlu saya yang datang sampai mereka ke misalnya ke asuransi A pakai saya datangin, saya siap untuk datang tongkrongin mereka sana, ya. Dan kemudian kalau misalnya mereka tidak mau bertemu, saya bisa eskalasi. Saya bisa eskalasi ke asosiasi maupun ke OJK. Karena itu yang jalur yang katakanlah kita bisa tempuh. Ya, kalau misalnya mereka maaf, mereka apa? Ngumpet, petak umpet ya main petak umpet dan kemudian mereka sengaja memperlambat, nggak mau bertemu. Nah, ini yang saya bilang apa ya? Perusahaan-perusahaan asuransi yang katakanlah cemen mungkin kalau misalnya saya kalau bilang katakan bajingan mungkin terlampau kasar kali ya. Tapi saya paling tidak suka kalau katakanlah mereka tuh penakut ya, pengecut ya. Kalau misalnya memang ada klaim lu bertanggung jawab, lu bayar dong. Kalau enggak lu nggak usah jadi direksi di perusahaan asuransi. Lu keluar aja mendingan. Lu jualan pulsa aja di sana, atau jualan bakso di sana. Ya. Kalau lu sebagai perusahaan sebagai direktur di perusahaan asuransi, ada klaim, liable, lu punya wajib bayar, lu bayar ya hadapi lo bayar dan kemudian kalau seandainya misal perusahaan tersebut tanda petik bermasalah dia sudah menerima kita mohon maaf boleh nggak gua memang mau bayar tapi boleh nggak gue cicil gua lagi sedang dalam kesulitan keuangan gue cicil ya udah makanya oleh sebab itu kalian harus memilih perusahaan asuransi yang jangan tidak punya uang yang keuangannya berantakan ya itu yang saya bilang supaya jangan sampai nasabah terima pembayaran klaim itu dicicil katakanlah tadi 500 juta dicicilnya 10 kali 10 bulan. Mamma Mia. Ya. Nah, tapi apapun itu, kita harus datang dulu. Pertama kali datang ke sana untuk bertemu dengan direksinya, tanyakan. Kemudian kedua, kalau misalnya direksinya tidak mau bertemu, kamu bisa email ke saya. Ya, saya bisa akan coba datangi, ataupun saya pakai akses saya untuk ke sana. Kemudian, kalau misalnya mereka tidak mau bertemu saya juga, kita bisa eskalasi ke asosiasi, dan terakhir kita ke OJK. Agar para direktur tersebut dapat dipertanyakan fit and proper test-nya. Kalau perlu dicabut fit and proper test-nya. Itu. Gitu Mas Yudi. Saya punya jawaban. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Ya, jadi kalian betul-betul memang harus memperhatikan memilih perusahaan asuransi yang betul-betul punya komitmen yang tinggi, integritas tinggi ya. Jangan memilih perusahaan-perusahaan asuransi yang cemen. Oke, nah ini mengenai apa step klaim. Kalian bisa baca nanti ya. Kalian bisa baca apa saja dan dia punya apa? Dia punya dokumentasi itu kita bisa baca ya. Tapi pada dasarnya itu yang tadi saya sampaikan ya. Nah, oleh sebab itu kalian harus memahami proses klaim yang biasanya ada di perusahaan asuransi supaya kalian bisa menyesuaikan. Jangan sampai kalian tidak atau bertentangan dengan apa yang mereka lakukan. Ya, oke. Nah, saya coba apa? Ini nggak bisa ya. Oke, nanti saya akan coba buka ya situ. Nggak apa-apa. Ini saya mau coba lihat dalam ICCA 2009 ya, Olris ya. Di situ tidak ada kapan waktu pelaporan klaim tersebut harus dilaksanakan. Kalau dalam PSAKB, PSAKI itu kan ada jangka waktu pelaporan klaim kan. Nah, di dalam Marine Cargo ini tidak ada dalam ICCA. Saya kemarin coba baca tidak ada batas waktu kapan pelaporan klaim ini. Nah, semestinya semestinya as soon as possible. Setelah diketahui oleh tertanggung, ya catat ya. Setelah diketahui oleh tertanggung ada potensi klaim segera dilaporkan. Ya, kapan itu? Mungkin 3 hari, mungkin 5 hari, ya. Bahkan mungkin bisa saja 60 hari. Nah, khususnya, khususnya, khususnya kalau katakanlah dia nasabah ini eh, terima barang, kemudian semua dokumen clean,
Ya dokumen clean, dokumen perjalanan clean, tidak ada catatan bahwa itu pernah mengalami kecelakaan dan segala macam. Dan kemudian apa? Dia belum buka kontainernya, dia belum buka packingnya. Nah, di sini kalian harus tambahkan ya namanya conceal damage clause, ya. Klausula kerusakan-kerusakan yang tersembunyi, ya. Dalam waktu berapa lama? Kalian minta sebisanya 60 sampai 90 hari, ya. Kalian bisa minta itu untuk apa? Supaya kalian bisa melindungi kepentingan konsumen. Kalau konsumen ternyata belum membuka kontainernya, belum membuka packagingnya. Kenapa? Karena jalur produksinya belum dibutuhkan karena masih ada stok bahan baku untuk di proses produksinya yang lama. Ini belum dibuka. Nah, pada saat dibuka ternyata di dalam mengalami kerusakan ataupun kehilangan. Disinilah perlunya conceal damage clause 60 atau 90 hari. Ya, ini yang saya mau coba sampaikan. Nanti saya akan coba lihat ya. Kita buka Marine SCCA 2009. Saya coba lanjutkan dulu. Oke, claims dokumen. Nah, tadi saya sampaikan kepada kalian semua bahwa saatnya bila mana terjadi klaim apapun itu, ya, bukan cuma marine, ah, property, kemudian liability, contractor all risk, ya, dan semuanya, ya. Bahwasannya dokumen klaim yang diminta oleh perusahaan asuransi maupun adjuster harus ada korelasinya dan relevansinya. Itu loh, ya. Jangan sampai eh, perusahaan asuransi ataupun adjuster yang di steer oleh perusahaan asuransi itu mempersulit tertanggung, mempersulit broker, ya dia meminta dokumen klaim yang tidak ada korelasi dan relevansinya. Misalnya contoh, ya, eh, kecelakaan, ya, kecelakaan ringan. Perlu laporan polisi, perlu nggak? Nggak perlu laporan polisi. Kecelakaan ringan, tabrakan atau tabrakan tunggal dengan kerugian yang kecil ya, dengan kerugian yang kecil. Tapi kalau katakanlah kecelakaan yang beruntun, ya, kemudian kecelakaan yang cukup parah, ya, dan kerugian yang besar, biasanya ya apa boleh buat kita bisa meminta tetangga untuk membuat laporan polisi. Ya, karena kenapa? Karena laporan tersebut apa? Ada biayanya kan, begitu. Ya, jadi kalian verifikasi kembali dokumen-dokumen yang dimintakan oleh jasa maupun perusahaan asuransi harus ada korelasi dan relevansinya. Ya, kalau tidak kalian bisa tidak memenuhi ataupun kalian bisa bantah, kalian bisa menolak itu. Kenapa? Karena kalian bekerja untuk tertanggung. Nah, ini kurang lebih ya, saya akan coba bedakan ya. Bedakan partial loss sama total loss ya. Tentu partial loss total loss sama claim form ya, claim form standar. Oleh sebab itu orang bagian klaim harus punya claim form dari semua perusahaan asuransi, dari semua jenis bisnis ya yang kita kerjasamakan dengan perusahaan tersebut dan yang kita miliki bisnis COB tersebut ya. Soft copy sebaiknya ya, kalau hard copy kebanyakan ya biasanya saat ini soft copy ya, supaya nasabah kita bisa sampaikan ke tetanggung tersebut soft copy-nya juga ya. Jadi claim form ya yang harus dilengkapi oleh tetanggung ya, kalau misalnya perlu kalian jelaskan satu persatu apa maksud pertanyaan tersebut ya. Oleh sebab itu bagian klaim wajib hukumnya paham, punya claim form tersebut dan paham apa yang ditanyakan di situ. Kalau tidak, kalian nggak usah jadi bagian klaim ya. Semua jenis COB ya, jenis kelas of business ya, dan semua biasanya perusahaan asuransi dokumen nama Allianz atau yang lain isinya sama lah kurang lebih ya. Tapi apa isinya kalian harus paham itu ya. Kemudian surat klaim, tuntutan klaim. Jadi surat pakai kop surat misalnya PT ABC bersama kepada perusahaan asuransi XYZ ya. UP-nya siapa bagian klaim. Hal pengajuan klaim PT ini tanggal kejadian sekian ya. Menunjuk laporan kami melalui broker, bersama ini kami sampaikan tuntutan klaim dengan nilai sebesar sekian dengan rincian sebagai berikut 1, 2, 3. Adapun dokumen tersebut terlampir kami sampaikan sebagai pendukung. Itu claim letter ya dari tetanggung ya. Kemudian dokumen transportasi tentu dibutuhkan ya, dokumen transportasi. Kalau kata misal laut ya apa BL, kalau lewat udara ya RW Bill. Kalau dokumen yang lewat darat ya itu yang dibutuhkan. Tapi kalau kata misalnya ternyata eh, dia kejadiannya di perjalanan darat, sudah perjalanan darat tersebut. Kalau misalnya mau minta lengkap ya udah minta aja kan, tetanggung pasti punya kan semua dokumen shipment dari darat
di tempat asal, kemudian laut, ya, kemudian darat lagi. Kita sampaikan saja, ya, itu. Kemudian invoice, packing list, tally sheet itu dokumen dari perkapalan ya. Dan dokumen-dokumen lain yang dikeluarkan oleh siapa? Oleh tertanggung, kalau apa sorry, penjual. Penjual kalau seller kan invoice, packing list kan. Kalau tally sheet oleh pihak eh, pelayaran ya. Nah, kemudian berikutnya lagi adalah claim letter to transporter ataupun forwarders. Adalah surat tuntutan. Ya, surat tuntutan tertanggung kepada transporter ataupun kepada forwarders. Ya, ini untuk hal apa? Subrogasi. Ya, subrogasi. Untuk disampaikan kepada perusahaan asuransi. Dan responnya dan tanggapannya dari perusahaan pelayaran tersebut atau perusahaan forward tersebut ya. Dan kemudian ada foto-foto. Foto-foto itu yang dokumen-dokumen yang biasanya dibutuhkan oleh adjuster untuk dapat menghitung ya. Nah, kemudian kalau total loss biasanya ada dokumen tambahan, ya ada abandonment letter ya. Jadi surat pelepasan hak, surat apa tidak mau lagi memegang barang tersebut ya. Tapi abandonment letter ini bisa diterima, bisa ditolak oleh perusahaan asuransi ya. Tergantung apa si asuransinya. Kayak misalnya kemarin Marine Hull abandonment letter si perusahaan asuransi tidak mau terima. Jadi akhirnya menjadi apa kewajiban si tertanggung juga untuk tetap mempertahankan ataupun merawat ataupun mungkin menjaga ya kemudian menjualnya kadang-kadang otomatis biasanya ada salvage ada barang-barang bekas biasanya apa menjadi miliknya penanggung tapi penanggung bisa menolak tidak mau ya dia bayar klaim udah tapi barangnya di apa diambil oleh tertanggung karena penanggung tidak mau kerepotan tidak mau punya liability atas kepemilikan barang tersebut ya. Nah, untuk barang-barang yang rusak, saat tersebut biasanya kalau masih ada nilainya, bisa ada nilainya, si perusahaan asuransi akan melelang. Ya, biasanya lelang tersebut apa? Sebelum klaim ini dibayarkan. Kenapa? Supaya barang ini masih bagus, masih punya nilai, dia akan lelang. Ya, dia akan tunjuk apa minta beberapa service buyer untuk lihat ke lokasi, tentu dengan seizin tertanggung. Ya, kemudian dia akan memberikan apa? Penawaran, meminta penawaran dari beberapa service buyer. Nah, biasanya kalau sudah dapat penawaran, dapat itu, yang dimenangkan yang paling tinggi. Nah, oleh sebab itu, nanti si tetangga akan beritahu, Pak, barang ini akan diambil oleh service buyer ini pada tanggal sekian, ya. Walaupun klaimnya belum bayar loh, ya. Tapi kan sudah label, sudah setuju label kan, sudah label setuju, amountnya juga sudah dapat hitungan. Nah, barang tersebut diambil oleh service buyer, pembayaran pembayaran barang-barang bekas ini dibayarkan kepada tertanggung langsung ya bukan kepada perusahaan asuransi sehingga nilai salvage ini nilai barang bekas ini ya itu akan nanti nilainya katakanlah misalnya klaimnya diajukan 1 miliar ini barang bekas ini lakunya katakanlah 100 juta nanti nanti pada waktu pembayaran klaim dari perusahaan asuransi ya 1 miliar potong 100 juta jadi 900 juta dipotong deductible bila ada itu yang akan digunakan oleh perusahaan asuransi dalam rangka merecovery ya. Belum lagi nanti klaim apa dapatkan dari recovery dari subrogasi ya. Ini dokumen-dokumen harus ada apa? Harus ada korelasinya dan relevansinya ya dengan peristiwa. Oke, kita akan coba bahas mengenai beberapa kasus klaim ya. Nah, oke. Shortage, shortage ya. Saya nggak sebut nama tetanggung kita ya. Tolong kalian nggak usah sebut nama tetanggung. Kita punya tetanggung yang import gandum itu, ya import gandum itu. Kemudian dia sering memang mengalami shortage ya. Karena memang ini gandum ya pasti shortage. Tetapi kemudian shortage tersebut berapa shortage-nya? Kan ada deductible. Ya ada deductible yang dicantumkan dalam polis. Katakanlah misalnya 1,5% of sum insured ya. Nah, kemudian ada dari Sukovindo periksa. Periksa shortage tersebut berapa? Katakan ternyata shortage tersebut 2,5% dari totalnya pertanggungan. Maka si perusahaan asuransi akan mengganti 1%. Kalau tadi deductible 1,5, klaimnya 2,5, maka dia dapatkan 1%. Nah, itu untuk shortage. Kenapa? Karena shortage pasti terjadi untuk barang-barang bulk ya. Ya, entah itu semen atau pupuk atau gandum atau mungkin gula ya. Itu biasanya mengalami shortage ya. Itu eh, dokumennya apa? Tadi dokumen itu semua dokumen ya tadi yang dimintakan. Kemudian ada laporan dari Sukovindo bahwa yang mengalami shortage tersebut berapa persen.
Ya berarti ada dokumen tambahan dari Sukovindo ternyata yang shortage 2,5%. Oke? Itu. Nah, kemudian kalau water damage ya. Water damage ini kembali kita lihat ya, apakah sea water atau fresh water ya. Nah, sea water itu kan air laut. Kalau fresh water bisa air hujan ataupun air danau ya. Nah, kalau katakanlah misalnya ternyata dia cuma ICC B, ya ICC B, ya, dan dia tidak dijamin kan seawaternya ya, tidak jamin. Maka apa? Barang tersebut apa? Dibawa ke lab, ya, dibawa ke lab Universitas UI ataupun ITB, ya, untuk memastikan apakah barang tersebut mengandung garam atau tidak, ya. Itu mesti di survei. Berarti apa? Ada dokumen dari pihak lab laboratorium universitas tertentu, ya. Oke, itu kasusnya. Jadi apa? Tambahan dokumen lagi. Siapa yang mengeluarkan biaya? Ya tertanggung mengeluarkan biaya. Kalau yang mengajukan klaim tertanggung, maka tertanggung yang harus membuktikan bahwa dia memang mengalami kerugian ini. Kalau perusahaan asuransi menolak klaimnya, maka perusahaan asuransi harus membuktikan bahwa klaim tersebut memang tidak dijamin. Ya, sebaliknya begitu ya. Nah, kalau kejadiannya kehilangan ataupun pencurian laptop misalnya, maka harus apa? Ada laporan kepolisian, ya, itu dokumennya ya. Nah, oleh sebab itu saya sampaikan pada kalian semua sejak awal lah kemarin ya, bahwasannya sebaiknya dia hanya punya satu polis asuransi dari titik awal keberangkatan sampai titik akhir peletakan dokumen apa barang tersebut ya. Jangan sampai nanti ini barang import ya, barang import punya polis dari luar negeri, warehouse support, kemudian kita punya polis lagi land transit dari eh, port ke warehouse sehingga ada dua dokumen. Nah, kemudian semuanya clean ya, semua clean, tapi ada kehilangan klaim. Nah, ini yang saya bilang menjadi dispute ataupun ambigu. Kecuali dua-duanya ditutup di asuransi yang sama, katakanlah asuransi XYZ, lain cerita. Tapi kalau yang satu XYZ, yang satu lagi ABC, ya pasti perusahaan asuransi tersebut apa? Akan menolak karena nggak jelas di mana kerugiannya. Ya, oleh sebab itu kalian sebagai tertanggung, sebagai broker harus hanya satu perusahaan asuransi yang menutup dari titik awal sampai titik akhir. Oke. Kalau total loss, ya sinking atau fire kebakaran, ya tentu apa? Harus ada dokumen dari perusahaan pelayaran bahwa kapal terbakar, ya. Jadi ada perusahaan pelayaran yang terbakar. Dan kenapa? Harus ada surat tuntutan ke perusahaan pelayaran. Nah, kalau ada kemarin yang kita coba bahas, kalau ternyata ada tindakan general affairs ya, itu pengrusakan dinding kapal, kemudian penyemprotan yang membasahi kargo lain ya, kemudian eh, kapal pun juga sempat rusak segala macam. Ini masuk ke GA, ya masuk ke GA. Tapi untuk yang tindakan penyelamatan, tapi kalau yang kebakaran saja, maka misalnya musnah, ya sudah total loss ya. Nah, tapi ada biaya GA yang harus ditanggung oleh perusahaan asuransi, ya. Kemudian sinking, tenggelam, ya, karam, ya sudah total loss. Ada perusahaan pelayaran punya keterangan bahwa kapalnya tenggelam, ya. Itu kasus-kasus yang ada, ya. Kemudian saya mau coba sampaikan lagi yang sebelum ini. Nah, bagaimana menilai sebuah klaim? Apa dia punya nilai klaim? Bagaimana adjuster ataupun kita bisa menetapkan menetapkan berapa nilai klaim yang patut, yang pantas diderita oleh si tertanggung? Ya, tertanggung harus menyampaikan dokumen tersebut ya. Katakanlah misalnya dia kirim barang katakanlah 1.000 ya. Pada waktu disurvei barangnya memang ada 1.000, tapi kemudian kita coba sampaikan pada waktu telepon awal, Bapak Ibu, tolong Bapak Ibu pilah pilah, dipilah-pilah, dipisahkan dan dipilah mana barang-barang yang masih bagus segera diamankan supaya jangan sampai ada barang yang rusak kemudian menyebar ke barang-barang yang masih bagus. Jadi tolong dipisahkan atau dipisahkan barang yang rusak, dipisahkan ke sana, dipinggirkan ya, sehingga apa? Ketahuan mana yang mengalami kerusakan dan mana yang masih bagus. Tetapi ada juga barang-barang yang katakanlah sudah rusak total, berarti apa? 100%, itu katakanlah misalnya ada 1.000, ada 100 unit yang rusak total, udah nggak bisa dipakai lagi. Mungkin ada yang masih punya nilai, katakanlah 50% kerusakannya. Berapa banyak? Itu dipilah menjadi tiga. Ya, menjadi tiga. Ataupun menjadi berapa, terserah nasabah. Kalau nasabah bilang, yang ini grade-nya turun menjadi tinggal, ini 0%, grade-nya sudah tidak ada nilai. Yang ini masih ada nilainya 20%. Yang ini masih ada nilainya 70%. Ya sudah, dipilah-pilah. Ya, tapi tentunya kembali lagi kalau itu bersifat makanan ya, ataupun bersifat dari organik ya, tentu ini mengalami apa? Mengalami apa?
penurunan kualitas yang lebih cepat ya. Sehingga apa? Ini perlu yang ini masih bagus sudah segera diamankan kalau bisa disingkirkan. Tapi tolong dibuatkan dokumentasi, tolong dibuatkan dokumentasi video dan foto, ya, supaya apa? Supaya clear bahwa yang ini masih bagus, yang ini rusak, ya. Kalau kata misalnya didiamkan, maka akan mengalami kerusakan lebih parah, ya. Nah, jadi biasanya dari volume, berapa banyak, berapa meter kubik, ya, berapa weightnya, berapa kilogram totalnya barangnya. Kemudian kalau unit, ya berapa unit, itu dalam jumlahnya, ya, dalam jumlah barangnya, jumlah banyak tadi 1.000, ya, 1.000 ton, 1.000 kuintal. Oke, yang rusak berapa banyak. Nah, kemudian berapa harga per kuintal atau per ton atau per unit, ya. Jadi kita dengan mudah menghitung berapa sih nilai kerugian yang wajar diklaim oleh tetanggung, ya. Jadi kalau kata misalnya, oh yang bagus sekian, yang rusak ini grade-nya. Oke, berapa? Berapa banyak? Berapa volumenya? Ya. Kemudian yang ini masa dinilai berapa? Tinggal dibuatkan Excel sehingga kelihatan barang tersebut yang dituntut sebesar sekian. Ada buktinya, ada dokumentasinya, ada barangnya, ya, fisiknya ada, sehingga apa? Dengan mudah, dengan mudah, dengan lancar proses proses klaim ini akan itu. Ya, sehingga apa? Tetangga wajib menyiapkan dokumen-dokumen ini, berapa jumlah volume yang memang dia ajukan klaimnya, ya, kemudian berapa harganya, invoice tadi kan, volumenya tadi ada apa packing list, ada invoice kelihatan, ya, ada BL, ya itu semua ada di situ semua mengacu. Ya, tinggal kalau price-nya berapa? Kalau kata price-nya ya pakai apa? CIF, ya. Ya berapa CIF-nya totalnya? Ya, tadi 1.000 unit, CIF-nya berapa? Tinggal dibagi aja berapa yang rusak. Gampang. Atau jangan lupa, kalau katakanlah misal ternyata tanggung punya tambahan imaginary profit, katakanlah let's say 20%, itu mesti ditambahkan dalam sum insured untuk menghasilkan premi. Nah, setelah dapat angka, ya, tinggal potong deductible. Ya, deductible-nya berapa? Ya, itu yang akan menjadi apa? Menjadi haknya tetanggung. Setelah kalau misalnya masih ada salvage, itu salvage pun juga akan mengurangi. Ya, tapi tetanggung dapatkan nilai klaim yang utuh karena salvage tersebut kan hasil penjualan barang bekas. Begitu. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dari kalian? Ada yang mau tanya? Pak Freddy, Ya, masih di. Pak, masalah yang shortage tadi, Pak. Ya. Untuk shortage-nya itu ya karena tercecer atau misalkan dari sifat barang itu bisa menguap atau gimana? Yang di cover itu yang mana ya, Pak? Oke. Jadi gini, eh shortage itu artinya apa? Bisa tercecer, bisa menguap, bisa masih menempel di mana saja, bisa. Intinya apa? Tetanggung mengimpor katakanlah 1.000 ton, 1.000 ton, ya, dari sana, dan ada sertifikat dari suku Vindonya luar negeri. Nih, kan pada waktu mereka muat bulk itu kan muat 1.000 ton. Ada sertifikat dari sana, suku Vindonya luar negeri. Kemudian sampai di sini, entah katakanlah beda gravitasi, beda apa humidity, kelembapan, beda alam, ya, mungkin saja, ya, ternyata barangnya berlebih. Apa bisa saja berlebih ya, karena tadi perbedaan gravitasi ya. Di sana saya belinya 1.000 ton. Di sini kok bukan 1.000 ton, malah 1.000 ton 100. Berarti nggak ada klaim. Oke, tapi itu di luar biasanya jarang sekali. Tapi oke, setelah itu tiba di sini, suku Indo Indonesia akan periksa. Ternyata memang ada shortage. Entah di mana. Pokoknya tertanggung terima tidak 1.000 ton, cuman terima 990 ton. Gitu loh. Artinya apa? Ada shortage. Tetangga nggak tahu shortage di mana, ya. Entah katakanlah tercecer tumpah-tumpah ataupun katakanlah dia punya itu masih menempel di dinding kapal segala macam. Intinya tetangga masuk ke dia punya silo atau dia punya tangki di pelabuhan ataupun dia punya mobil itu sekian. Ada dokumentasinya. Jadi dokumentasi muat sama dokumentasi bongkar. Ini dilihat berapa selisihnya. Itu sebagai shortage. Ya. Itu Mas Yudi. Nanti saya pikir mungkin minggu depan aja kita Rabu kembali kita akan bahas polis ACCA supaya melihat apa sih yang dijamin dan apa yang tidak dijamin. Karena ini waktu sudah 9.30 kalian harus kerja kembali. Tapi ini menyangkut masalah klaim. Silakan. Ada yang mau tambahkan atau tanyakan? Begitu Mas Yudi. Ya, Pak, makasih, Saya Pak. tanya Pak Freddy, Silakan Mas Fahri.
Ya Pak, terkait klaim marine cargo, ada salah satu klien kita mengirim eh, apa ya bahan eh, daging segar gitu lah Pak. Daging. Oke. Ya, ya ikan segar lah itu. Daging atau ikan ya. Kiriman Oke. dah. Ya, sampainya di lokasi dari Indonesia ke lokasi sana, ternyata sudah tidak beku gitu Pak. Sudah Hmm. letoy dia Pak. Hmm. Nah, ini kan terkait klausula apa namanya Institut Frozen Food nih Pak, yang Ya. di situ dicantumkan itu ada 24 jam ya Pak ya kalau nggak salah. Ya. Nah, kalau misalkan ya untuk nextnya sih Pak, bisa nggak sih Pak kita untuk merevisi apa namanya ya untuk Kondisi. ini ya polisnya itu kita revisi dengan menghilangkan kata-kata itu sih Pak. Karena Oh. kan kita kan suhunya suhu tropis ya Pak ya. Kalau mungkin Ya. ini berlakunya di negara mungkin dari ya Pak Inggris atau Amerika gitu Pak. Hmm. Nah, kira-kira dari Pak Freddy ini bisa nggak sih Pak kita Oke. ya, merubah itu gitu Pak Oke. bahasanya untuk di kondisi keadaan di negara kita. Oke. Itu sih Pak. Oke. Makasih Mas Makasih Fahri. Pak. Oke. Makasih. Ini pertanyaan bagus sekali. Nah, di situ saya minta bagian pemasaran mesti memahami resikonya tertanggung. Ya. Jadi jangan asal cuma terima bisnis, kemudian kalian placing, dapat selesai. Kalian betul-betul harus memahami resiko yang dihadapi oleh tetanggung. Ya, katakanlah misal tadi frozen food. Oke, bahan makanannya apa? Ikan, daging, ataupun yang lain-lain ya. Kemudian dia pakai alat apa untuk mengamankan? Kan ada refrigerator ataupun ada pendingin, nah, ruang pendingin kan? Ya, cold storage atau apapun ya. Nah, dia pakai alat apa? Ya, kemudian kalau alat ini sampai berapa lama tahannya? Kalau rusak bagaimana? Siapa yang bisa memperbaikinya? Ya, dalam waktu cepat. Ya, kalau ternyata cold storage ataupun pendingin yang ada di tempat kita, kemudian ternyata sulit untuk dapat direparasi ataupun barang yang sudah tua, ya kulkasnya sudah tua nih, katakan kulkasnya sudah tua, ya kalian harus betul-betul paham bahwa ini akan terjadi klaim ini, ya. Oleh sebab itu, ya jangan asal terima bisnis saja, ya kalian harus betul-betul memahami resikonya. Kalau katakanlah resiko tersebut jelek ataupun tidak bagus, ya kulkasnya kulkas lama, ya. Kemudian suka nggak stabil suhunya di dalam, ya. Suku cadangnya sudah tidak tersedia lagi di pasaran, ya. Kemudian tempat yang dituju tidak ada mekaniknya, tidak ada workshopnya, ya. Nah ini kalian apa? Harus betul-betul perhatikan. Kalian bukan cuma hanya sekedar tukang jualan, kalian harus ini risk manager ya. Broker adalah risk manager, harus paham resiko-resiko yang yang dihadapi oleh tetanggung sehingga kalian Pak ini risikonya tinggi sekali Pak. Kulkas Bapak udah 30 tahun ya kemudian sering mengalami kerusakan yang Bapak tadi ceritakan kan. Nah, kalau kata dibawa ke sana ke Papua cukup panjang dan kemudian tiba-tiba rusak, ya bagaimana? Pasti lewat 24 jam kan? Sementara polis hanya mengcover selama 24 jam kerusakan tersebut kan. Kalau lewat dari itu, maka tidak terjamin ya. Jadi itu pertama kali adalah yang harus dilakukan oleh kita sebagai broker di awal. Ya. Kemudian merubah kondisi polis ICC Institute Frozen Food Clause ya, itu boleh-boleh saja. Tapi kan kita mesti paham dulu kan, paham dulu berapa lama yang dibutuhkan oleh tetanggung. Kalau ternyata perusahaan asuransi tersebut paham bahwa ini kulkasnya kulkas jelek, ya udah nggak punya suku cadang dan gampang rusak, pasti mereka akan tolak perubahan kondisi dalam polis tersebut ya, begitu. Sehingga kalau katakanlah kita yakin dengan risiko yang kita bawa ini bagus ya buat perusahaan asuransi dengan data-data yang detail bahwa nasabah ini nasabah yang prime ya nomor satu di Indonesia dalam bidang frozen food ya. Kemudian dia punya nasabah banyak, dia punya supply banyak sehingga perlu cepat ya. Dan mereka punya kulkas itu tahun paling lama 5 tahun terakhir. Biasanya mereka apa? Peremajaan ya, yang lama dijual dia beli yang baru lagi. Sehingga memang mereka betul-betul memastikan barang-barang yang mereka bawa ke sana ke lokasi itu betul-betul masih fresh ya. Dan karena ini akan dijual dan konsumsi oleh masyarakat luas, sehingga betul-betul harus dipastikan jangan sampai tanggal kadaluarsa yang dalam plastik tersebut itu ternyata
sudah busuk sebelum tanggal tersebut tiba gitu loh. Jadi harus dipastikan ini secure ya. Nah, jadi kita sebagai risk manager harus paham terlebih dahulu resiko-resiko yang dihadapi oleh tetanggung. Kemudian apa? Kita bisa mintakan kalau resikonya bagus dengan senang hati perusahaan asuransi tersebut, oke, saya mau rubah. Bukan 24 jam, tapi kita bikin 72 jam. Ya, itu Mas Fahri ya. Jadi jangan sampai katakanlah kita meminta sesuatu hal, tapi kita tidak bisa meyakinkan perusahaan asuransi bahwa resiko yang katakanlah kita minta ini untuk di backup adalah resiko yang bagus. Kalau katakanlah suka terjadi klaim, ya pasti mereka tidak akan rubah, bahkan nggak usah rubah kondisi menjadi lebih bagus. Ditolak iya kita punya permintaan. Kenapa? Karena loss ratio jelek gitu loh. Begitu Mas Fahri. Baik, Pak. Ya, thank Terima you. kasih, Pak. Pak, satu lagi, Pak. Silakan dua Ini lagi kan nggak apa-apa. terkait barangnya kan kondisinya lagi di negara China ya, Pak ya. Ya, Ini kan tertanggung request untuk survei nih, Pak. barang apa ini? Sebutkan aja. Yang frozen food tadi, Pak. Oke, barangnya di Cina. Ya, Oke. ya barangnya di Cina dan dari tertanggungnya requestnya untuk disurvei gitu. Hmm, Makanya saya sudah koordinasi juga dengan pihak asuransi bahwa dengan nilai relatif yang cuman 20% lah dari sum insured. Nah, dia rekomendasikan hanya by dokumen aja nih Pak, nggak perlu survei karena kalau survei pun juga apa ya eh, komunikasi dia dengan asuransi yang di sana cabang sana itu juga agak prosesnya memakan waktu lama Pak. ya. Itu jadi sementara sih eh, dari pihak asuransi membutuhkan by dokumen aja sih Pak. Jadi kita bisa informasikan ke kita tanggung bahwa ini tidak perlu disurvei seperti itu. Nah, cuman gini Pak, kadang-kadang walaupun tidak dibutuhkan survei terus hanya by dokumen, yang terkendala adalah pada saat akhirnya nih Pak, Hmm, barang itu kan menjadi salvage kan. ya. Nah, barang itu pun juga kan mungkin tidak akan di buyback oleh tertanggung Tanggung. atau pemilik ya, pembeli gitu ya. Ya. Nah, yang jadi masalah berita acara pemusnahan itu yang kadang eh, susah dibuat gitu loh Pak dari pihak customer atau tertanggung. Oke. Apa pertanyaan kamu apa? Nah, jadi gini, untuk salah satu pembayaran klaimnya itu kan membutuhkan subjek to dokumen berita acara pemusnahan nih Pak, beserta Ya, foto atau videonya. ya. Nah, ada beberapa dokumen kasus kita ini dari sisi tertanggung ataupun customernya belum bisa membuktikan itu Pak. Jadi masih Nah, terpending Pak untuk pembayarannya Pak. oke. Kira-kira solusinya gimana nih Pak? Bisa di waive atau gimana nih Pak? Ya. Oke, thank you, Fakri. Nah, sekarang gini, ya. Eh kan asuransi pun juga paham bahwasannya kalau kata misalnya barang tersebut memang masih ada nilainya, ya semestinya tetanggung bisa buyback ataupun membeli berapa lah nilainya ya, kalau masih ada nilainya ya. Kalau misalnya barang tersebut tidak ada nilainya, ya lo mesti bikin foto lah, bikin dokumentasi video bahwa itu dimusnahkan kan. Karena perusahaan asuransi kan nggak mau dikadalin kan. Lo bilang lo musnahkan, tapi ternyata lo jual. Ya, berarti lo ngambil untung dong. Nah, ini yang saya pikir perlu kita pahami sisi kejiwaannya perusahaan asuransi ya. Dan saya setuju ya, kalau sepanjang tetanggung tidak bisa membuktikan bahwa itu dimusnahkan, ya, maka pembayaran bisa pending, ya, atau dengan cara perusahaan asuransi membayar dipotong. Ya, dipotong berapa tuh salvage yang katakanlah mau dimusnahkan. Tadi 20% ya sudah bayar aja 80%. Sampai tetangga membuktikan bahwa salve tersebut dimusnahkan, baru dikeluarkanlah yang tadi 20%-nya. Begitu Mas Fahri. Nah, baik Pak Freddy. Terima kasih Pak masukannya Pak. Ya, terima kasih. Ya, intinya gitu. Kita sebagai broker harus betul-betul memahami kejiwaannya perusahaan asuransi maupun kejiwaannya si tetanggung. Ya, kita berdiri betul-betul independen di tengah. Walaupun kita memang kita memihak ke tetanggung ya, kalau tetanggungnya awam. Tapi kalau tetanggungnya lihai dan kemudian jago, ya kita edukasi. Kita bahkan mungkin bisa bertentangan, kita bisa berseberangan dengan tanggung kalau tanggungnya nakal ataupun fraud ya. Saya tidak takut kehilangan tetanggung yang fraud yang nakal, mendingan kita kehilangan satu dua nasabah yang nakal yang bisa merusak kita punya citra, kita punya reputasi, kita punya nama baik di depan perusahaan asuransi. Dan juga saya juga tidak takut untuk berantem dengan perusahaan asuransi kalau ternyata mereka dodol pencemen ataupun pengecut ya. Ya, jadi intinya apa? Kita independen tapi betul-betul berusaha untuk mencari titik tengah untuk kebutuhan kepentingan si klien ini.
ya. Tapi kalau kliennya nakal, fraud segala macam, ya kita tidak mau ladeni. Ya kita akan tetap sebagai independen memihak kepada apa yang sebenarnya kita mesti lakukan. Begitu, teman-teman. Ya. Oke, karena 934 sudah selesai, saya pikir kita akhiri saja. Minggu depan kita akan coba belajar polis asuransi ya, masih marine cargo, ya, mungkin ICC ABC, dan kemudian nanti kita coba lihat frozen food, kemudian call ya, kita akan coba buka satu persatu supaya apa? Kalian makin lama makin kompeten, karena dengan belajar kalian punya pengetahuan akan semakin baik dan kalian ke depan mudah-mudahan melayani nasabah juga semakin baik gitu loh. Oke, terima kasih teman-teman semua. Sehat selalu semua ya. Sampai jumpa. Pak, Take makasih care. Pak. Terima kasih, Bye-bye. Pak. Makasih, mari.